Halo semuanya, balik lagi bersama Sadrina Evanalia di After Rest. Kali ini kita akan ngebahas sejumlah hal menjelang MotoGP Misano 2025. Yang pertama, ini terbaru ada penampakan ya dari Yamaha V4 yang memang sudah di-reveal oleh Yamaha jelang MotoGP Misano 2025. Kemudian juga ada hasil konferensi pers MotoGP Misano 2025 dan kemudian ini Marc Marquez buka suara gitu soal nggak mau jadi juara dunia di Misano. Bener, apa karena Valentino Rossi? Nanti kita akan bahas. Yang keempat kita akan ngebahas soal Pecco Bagnaia dan bagaimana prediksi juga performanya dari Pecco Bagnaia di MotoGP Misano 2025. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Ini Yamaha mengungkap gitu ya, penampakan dari motor prototype Yamaha dengan mesin V4 pada 11 September 2025 menjelang balapan MotoGP Misano 2025. Dan yang hadir di acara ini tentunya adalah petinggi-petinggi Yamaha dan juga pembalap tes tentunya yaitu ada Augusto Fernandes dan juga Andrea Dovizioso. Nah, kalau kita lihat warnanya ini masih biru khas Yamaha ya. Namun karakteristiknya dari Yamaha V4 menurut dari Direktur Teknis Yamaha MotoGP yaitu Max Bartolini, ini adalah kelebihan pada tata letak motor yang lebih baik gitu ya dari mesin V4 dibandingkan dengan inline 4. Kemudian juga dari segi aerodinamis, motor V4 ini seharusnya 10 hingga 15 cm lebih ramping. Dengan begitu distribusi bobot dan juga tata letak motor ini akan sedikit lebih ke belakang gitu ya ataupun ke ban belakang. Dan biasanya mesin V4 ini sedikit lebih ringan daripada inline 4. Nah, teman-teman, sebelumnya di hari Senin gitu ya, 8 September 2025, Fabio Quartararo dan juga Alex Rins ini juga sudah mencoba Yamaha V4 di tes private Barcelona gitu. Tapi di sini Quartararo memang nggak mau buka suara ya soal bagaimana sih sensasinya dia terkait dengan sudah mengendarai Yamaha V4 ini gitu. Tapi di media scrums ini Fabio Quartararo juga tentunya berharap kalau misalkan Yamaha V4 ini bisa berada di depan gitu ya karena bakal dipakai sama Augusto Fernandes di Misano gitu dan dia berharapnya bisa berada di posisi terdepan dari menyaingi gitu ya pembalap-pembalap ataupun motor-motor yang pakai menggunakan V4. Karena kan kita tahu sendiri Yamaha ini yang masih menggunakan inline 4 sementara kayak KTM, Aprilia, kemudian Ducati itu sudah menggunakan V4 termasuk Honda pun sudah pakai V4. Nah, Augusto Fernandes ini sebagai pembalap tes Yamaha ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembalap wildcard gitu ya. Nanti juga kita akan melihat gimana Augusto Fernandes ini akan menggunakan untuk pertama kalinya perdana menggunakan Yamaha V4 dalam rangkaian balapan gitu ya di MotoGP Misano 2025. Dan ini pertama kalinya akan mengaspal gitu Yamaha V4-nya di free practice pertama MotoGP Misano 2025. Nah, Augusto Fernandes sebagai pembalap Yamaha ini juga diperpanjang kontraknya sampai 2026 dan juga 2027 gitu. Yamaha ini melihat kalau misalnya Augusto Fernandes punya impact yang besar, kemudian juga insight yang bagus gitu buat Yamaha sendiri, apalagi Augusto Fernandes sendiri yang mengendarai alias mengetes gitu ya untuk Yamaha V4-nya. Dan bukan cuma jadi pembalap tes aja nantinya, Augusto Fernandes juga bisa menjadi pembalap pengganti gitu. Kalau misalkan pembalap Yamaha kayak misalkan Alex Rins ataupun Fabio Quartararo ini nggak bisa balapan. Seperti misalnya kayak cedera gitu ya. Jadi nanti ini digantiin sama Augusto Fernandes. Nah, pokoknya nanti kita lihat aja bagaimana performanya Yamaha V4 di MotoGP Misano 2025 mulai dari free practice pertama yang digunakan oleh Augusto Fernandes. Karena ini Yamaha juga baru akan menentukan apakah di tahun 2026 Yamaha ini akan menggunakan mesin V4 atau inline 4. Ini tergantung banget dengan hasil ataupun performanya Yamaha V4 yang bakal dites di Misano dan juga beberapa kemungkinan ya beberapa tes-tes lainnya gitu di MotoGP lainnya di ke depan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke hasil konferensi pers MotoGP Misano 2025. Nah, kemarin ada Alex Marquez, kemudian juga ada Enea Bastianini, dan juga ada Luca Marini yang hadir di konferensi pers menjelang balapan MotoGP Misano 2025. Dan apa sih kata mereka? Yang pertama kita lihat dulu pernyataan dari Alex Marquez. Alex Marquez ini bilang misalkan sirkuit Misano ini menjadi sirkuit yang sulit bagi Alex Marquez. Kalau misalkan di Catalunya dia pede gitu ya,
ini adalah sebagai sirkuit yang gaya balapnya dia banget. Tapi untuk di MotoGP Misano ini, sirkuit Misano menurut Alex Marquez ini agak sulit buat dirinya gitu. Tapi tentunya ia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan menurut dari Alex Marquez, kelemahan dia gitu ya di sirkuit Misano ini ada pada part pertama track gitu. Seperti di tikungan 1, 2, dan juga 3. Dan tentunya dia berharap gitu GP24 yang dipakainya ini bisa lebih memberikan kepercayaan dirinya pada part-part ataupun bagian-bagian lintasan yang menurut dia sulit gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menurut dari Alex Marquez GP24 bisa membuat feelingnya bagus gitu di bagian depan dan juga bisa lebih cepat di tikungan. Dan juga waktu kemarin Alex Marquez ya menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang bisa mengalahkan Marc Marquez, yaitu waktu kemarin di MotoGP Barcelona dan juga sebelumnya di MotoGP Jerez gitu. Tapi kemudian performanya di Catalunya ini memang mengagumkan ya bagi tim lainnya juga terkait dengan perolehan capaian dari podium ataupun juara dari Alex Marquez. Dan di media scrum waktu kemarin juga menjelang dari MotoGP Misano gitu ya, setelah dari MotoGP Barcelona, ini Alex Marquez bilang kalau misalkan dia nggak tertarik untuk bisa masuk ke tim pabrikan gitu ya, kayak tim Ducati Lenovo, tapi dia lebih pengen punya ataupun lebih pengen pakai motor GP26 gitu ya. Dan itu pun juga akhirnya membuat Nadia Padovani itu ya, Grace ini mau gitu untuk memberikan lebih gitu ya, ataupun membayar mahal kepada Ducati kalau misalkan ini nih Alex Marquez akan menggunakan GP26 gitu ya di tahun 2026. Tapi nanti kita lihat aja apakah benar-benar Alex Marquez ini pakai GP26 atau pakai GP25. Nah, sementara itu untuk hasil konferensi pers dari Luca Marini sebenarnya juga bilang ia memprediksi kalau misalkan Honda bakal bisa berada di podium gitu ya, atau bisa menjadi juara di tahun 2026. Namun kalau ia dan tim Honda bisa bekerja lebih baik seperti saat ini gitu ya, dan kedepannya dia berharapnya juga bisa improve gitu untuk Hondanya sendiri. Dan di Misano tentunya ini juga menjadi balapan spesial bagi Luca Marini karena ya Luca Marini kan sebagai seorang Italia gitu ya, dan juga seorang adik dari Valentino Rossi. Dan ini tinggalnya juga Valentino Rossi kita tahu ya. Terus kemudian juga Luca Marini ini juga deket banget sama sirkuit Misano. Dan seperti Pecco, Luca Marini juga sering latihan di Misano karena juga sebagai VR46 Academy gitu ya. Bareng-bareng sama Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan juga pembalap-pembalap VR46 Academy lainnya. Nah, di Misano ini menurut dari Luca Marini yang paling penting adalah berada di 10 besar gitu di sesi praktis dan juga mendapatkan hasil yang bagus buat di sesi kualifikasinya. Karena berada di posisi depan itu akan menguntungkan gitu ya bagi pembalap-pembalap yang ada di sirkuit ini. Karena di sirkuit Misano itu adalah tipe sirkuit yang gripnya tuh tinggi gitu ya. Kalau misalkan di Catalunya ini kan low grip, tapi kemudian di Misano ini high grip gitu, sampai akhirnya ini juga sirkuit yang agak sulit gitu ya buat saling overtake. Nah, kalau Enea Bastian ini Enea Bastian ini mengakui bahwa ia sudah berpisah gitu ya dengan crew chiefnya di KTM, yaitu Girabola. Dan Enea bilang di Barcelona ini sudah ada crew chief yang baru bernama Safi. Girabola ini disebut-sebut pindah ke Pramac Yamaha gitu ya, dan bakal menjadi crew chiefnya Toprak Razgatlioglu di tahun 2026. Jadi nanti kita lihat juga bagaimana performanya Enea Bastian ini gitu ya, karena crew chiefnya ini juga udah beda. Oke, kita lanjut ke Marc Marquez. Marc Marquez ini nggak ada di konferensi pers MotoGP menjelang Misano gitu ya, atau menjelang balapan Misano 2025. Tapi Marc Marquez ini memang ngomongnya ketika diwawancara sama MotoGP, dan juga ini ngomongnya di media scrums. Dan Marc Marquez ini memang dipastikan nggak meraih titel juara dunia MotoGP 2025 di Misano gitu ya, tapi dia punya kesempatan untuk membungkus juara dunia MotoGP 2025 di MotoGP Jepang. Dan cara termudahnya adalah dengan meraih di posisi ke-7 atau lebih baik di sprint race-nya MotoGP
MotoGP Misano 2025. Dan meskipun di sini titel juara dunianya sudah di depan mata gitu ya, apalagi nanti mungkin akan kejadian di Motegi Jepang, ini Marc Marquez tetap mengkondisikan mindsetnya gitu untuk tetap bisa humble, bisa nggak mau over confidence gitu atau nggak mau over PD. Dan menurut dari Marc Marquez ini adalah tetap menjaga mentalitas agar sama seperti pembalapan sebelumnya dan menjalani balapan sampai akhir musim gitu. Kan biasanya mungkin ya ada pembalap-pembalap yang ya udahlah ketika dia sudah mencapai titik juara dunia gitu ya, kemudian di terakhirnya ya udah dia agak males-malesan atau ya udah membiarkan yang lain gitu karena apa titel juara dunianya sudah direbut gitu. Tapi menurut dari Marc Marquez, dia akan berusaha untuk tetap jaga mentalitas seperti dari awal balapan. Dia akan seperti konsisten, fokus, dan juga tetap akan melaksanakan balapan itu sebaik-baiknya gitu sampai dengan akhir musim, sampai dengan di MotoGP Valencia. Nah, sementara itu kalau untuk sirkuit Misano-nya sendiri, ini Marc Marquez mengatakan bahwa Misano adalah trek yang sesuai dengan gaya balapnya. Dan balapan ini bakal didedikasikan buat semua fans Ducati. Dan Marc Marquez pun tentunya nggak sabar gitu ya untuk mencoba aspal dari sirkuit Misano ini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di tahun 2024, ini Marc Marquez kan memang menang gitu ya di juara pertama. Tapi kemudian kalau kita ingat teman-teman, ini ketika Marc Marquez di podium, ini banyak banget fans ataupun yang apa yang hadir gitu ya di sirkuit Misano itu malah menyoraki Marc Marquez kayak gitu ya waktu di tahun 2024 sampai Pecco Bagnaia sendiri ini di podium di sebelahnya Marc Marquez minta untuk fans-fans dari Italia itu untuk enggak menyoraki Marc Marquez. Namun teman-teman, ini bukan menjadi suatu hal yang membuat Marc Marquez itu down gitu ya, tapi Marc Marquez ini malah membuat seruan ataupun sorakan gitu dan juga dari fans-fans Italia ini menjadi sebuah motivasi gitu untuk Marc Marquez bisa berada di depan bahkan menjadi juara. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu alasan dari Marc Marquez untuk nggak mau menjadi juara dunia MotoGP 2025 di sirkuit Misano. Karena memang dia pengen ada selebrasi yang menggembirakan gitu ya, bukan disoraki sama fans-fansnya. Dan dari pihak Ducati juga katanya lebih memilih untuk tidak bermusuhan gitu sama fans-fans Italia dan memilih untuk ya udah nanti dulu deh di Jepang atau di Mandalika. Nah, kemarin di media Scrums juga Marc Marquez ini ditanya apakah memang Marc Marquez ini sengaja gitu untuk mengalah sama Alex Marquez agar Alex Marquez ini ya udah nggak apa-apa jadi juara di MotoGP Barcelona kemarin. Apakah ini juga sebagai menunda perayaan atau pengukuhan juara dunianya Marc Marquez di Misano gara-gara fans Italia dan juga Valentino Rossi. Nah, Marc Marquez ini nggak mau ngambil pusing soal pernyataan-pernyataan orang dan kata Marc Marquez udah bodo amat. Nah, ketika ditanya bagaimana kualitas seorang pembalap gitu ya dari Marc Marquez ini juga memberikan tips kepada para pembalap lainnya bahwa manajemen terhadap segala sesuatunya itu sangat penting dan juga memanajemen momen, kemudian memanajemen tekanan dari orang-orang di sekeliling. Kalau katanya Marc Marquez kayak gini teman-teman, lo kalau bisa jadi pembalap tercepat, tapi kalau cuma mikirin duit katanya ini nggak akan bisa jadi pemenang. Kemudian ketika lo memang menjadi pembalap tercepat, tapi kalau cuma mikirin party terus tapi nggak ada kerja kerasnya bersama tim, itu juga nggak akan menjadi berhasil gitu. Dan kalau misalkan lo menjadi pembalap tercepat gitu ya dengan banyak talenta, tapi tekanan ini selalu mempengaruhi lo gitu, ini juga maka lo nggak akan menang. Jadi menurut dari Marc Marquez ini manajemen dari segala sisi, baik dari tekanan, kemudian juga dari effort gitu ya, kerja keras, dan juga soal money atau soal duit, ini juga berpengaruh gitu sama keberhasilan para pembalap. Dan menurut Marc Marquez ini adalah intinya manajemen terhadap apapun. Nah, Marc Marquez ini juga berkomentar soal Pecco Bagnaia yang masih kelihatan kesulitan. Marc Marquez bilang sebenarnya dia nggak mau ya ngelihat seorang Pecco Bagnaia ini ada dalam kondisi kesulitan. Dan Marc Marquez juga bilang ini nggak mudah loh buat Pecco Bagnaia yang memang selalu menjadi sorotan media, menjadi spotlight dari fans-fans MotoGP ketika dia sulit gitu.
Marc Marquez juga ditanya kalau misalkan Pecco Bagnaia ini nantinya akan minta balik lagi ke GP24 di tahun 2026 gitu. Dan Marc Marquez menjawab sebenarnya di Thailand dan juga di Malaysia, komentar dari Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini terhadap GP25 sama. Makanya akhirnya arah pengembangan dari GP25 antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez awalnya itu juga arahan pengembangan yang sama. Tapi dari sepemahamannya Marc Marquez itu menggunakan base dari motor GP24, tapi dengan evaluasi di bagian aerodinamika sampai akhirnya disebut sebagai GP25. Oke, kita beralih ke Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia ini juga hadir di media scrums dan dia juga diwawancara sama MotoGP, tapi bukan di konferensi pers ya. Karena di konferensi pers cuma ada Alex Marquez, Luca Marini, dan juga Enea Bastian ini. Dan di sini karena mungkin rumahnya ya, rumah Pecco Bagnaia itu juga deket sama sirkuit Misano, dia juga bawa anjing peliharaannya yaitu namanya Turbo. Dan di media scrums juga ini Pecco Bagnaia bawa anjingnya gitu, dia Turbo gitu, sampai akhir dikenalin sama para jurnalis. Nah, kalau katanya Pecco Bagnaia ya, Misano itu selalu menjadi balapan spesial. Iya, karena ini dia pembalap Italia, kemudian juga sirkuitnya itu benar-benar deket sama rumahnya. Dan tentunya ini juga bakalan menyenangkan fans Ducati. Pecco bilang ia datang dengan motivasi meskipun sempat kesulitan gitu ya di Catalunya, dan juga Pecco bakalan menjadikan sirkuit Misano sebagai kelebihan dirinya karena memang di sirkuit Misano ini Pecco Bagnaia sering banget latihan, kemudian juga dia tahu banget, hafal betul ya apa namanya tikungan, kemudian bagaimana taktik dan juga strateginya dari sirkuit Misano ini, karena memang sering banget latihan sama teman-teman VR46 Academy, termasuk sama Valentino Rossi juga sering banget latihan bareng di sirkuit Misano. Nah, kemarin tuh ada cuplikan video dari Ducati, yaitu di web seriesnya Ducati gitu ya, Inside Ducati Team Lenovo, dan ini ada momen menarik antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Marc Marquez ini kelihatan untuk memberikan nasihat gitu ya kepada Pecco Bagnaia, dan di video itu ada Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ada di dalam mobil, tapi ini Marc Marquez lagi asik ya untuk nyemil gitu untuk makan sesuatu, dan juga ini Pecco Bagnaia sempat curhat ke Marc Marquez. Pecco Bagnaia itu curhat ya kepada Marc Marquez kalau misalkan kenapa ya di tahun ini pace gue atau speed gue tuh lebih lambat gitu dibandingin dengan tahun lalu. Ini buat kemarin ya di sprint race MotoGP Catalunya, karena momennya ketika Marc Marquez itu berada di mobil, kemudian juga Pecco Bagnaia ini lagi setelah di sprint race untuk menyapa para fans gitu. Dan ini konteksnya Pecco Bagnaia curhat setelah MotoGP sprint race gitu ya di Barcelona. Dan kemudian Pecco Bagnaia ini bilangnya ketika kamu kehilangan percaya diri ya udah itu udah kacau banget, apalagi udah kepercayaan dirinya hilang, ya udah buyar deh kata dia untuk sprint race-nya. Dan ini Marc Marquez menjawab gitu. Marc Marquez bilangnya ke Pecco, kayaknya lo perlu reset deh, alias kayak balik lagi ke titik awal. Dan Misano ini kayaknya menjadi momen yang tepat untuk riset atau kayak balik titik awal menurut dari Marc Marquez. Dan kemudian menurut Marc Marquez, pertanyaan-pertanyaan dari wartawan itu ketika nantinya wartawan udah berhenti untuk nggak nanya-nanyain Pecco Bagnaia lagi soal kesulitannya, ini bakal menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan Marc Marquez sebelumnya gitu ya, ini mungkin juga akan udah gue bahas gitu ya di podcast After Race. Ini sebenarnya Marc Marquez juga bilang kalau misalkan tekanan-tekanan atau pernyataan dari media gitu ya, ini juga akan membuat lebih baik untuk Pecco Bagnaia supaya nggak pressure gitu ya, supaya juga Pecco Bagnaia ini bisa mencari solusinya sendiri. Dan di dalam mobil itu ketika Pecco Bagnaia curhat sama Marc Marquez juga bilang, ya udah nanti lihat aja ketika memang teman-teman media udah nggak mempertanyakan lagi, kemudian juga lo juga udah improve gitu ya, itu juga akan lihat aja nanti lebih baik dari Marc Marquez kayak gitu. Dan kalau dari cuplikan yang diunggah gitu ya sama Ducati, ini kelihatan banget
keakraban gitu ya, relasi ataupun hubungan Peko Banyai dan juga Marc Marquez ini baik-baik aja. Jadi nggak seperti yang apa ya diprediksi awal-awal gitu ya, atau diperbincangkan antara fans Peko Banyai dan juga fans Marc Marquez ini harusnya pada akur sih, karena pembalapnya aja kayak Marc Marquez dan juga Peko Banyai ini akur-akur aja, nggak ada konflik-konflik yang seperti apa. Jadi kalau kita lihat aja bahkan Peko Banyai juga curhat, kemudian juga Marc Marquez memberikan masukan gitu ya kepada Peko Banyai ya. Nah, untuk targetnya Peko Banyai sendiri di Misano ini, dia targetnya adalah finish di 5 besar. Dan soal kesulitan dari Peko Banyai ini sebenarnya juga udah ada pernyataan dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna gitu di LinkedIn-nya. Kalau misalkan di LinkedIn-nya, Gigi Dall'Igna ini juga bilang berterima kasih kepada Peko Banyai karena sudah berhasil finish di posisi ke-7 dari start posisi 21 di Catalunya Barcelona. Dan menurut Gigi itu adalah hasil yang bagus untuk Peko Banyai karena Peko ini menunjukkan tekad dan juga perasaan yang sebelumnya kurang gitu ya di balap-balap sebelumnya, tapi dia bisa mendapatkan lagi feelingnya dan bertekad untuk bisa berada di depan. Kemudian juga Gigi Dall'Igna ini juga bilang gitu kepada Sky Italia di Barcelona waktu kemarin, sejujurnya Gigi Dall'Igna ini bukan orang yang mudah menyerah gitu ya, apalagi melihat kesulitan dari Peko Banyai ya. Tentunya ini Gigi Dall'Igna juga berjanji untuk sekuat tenaga membantu Peko untuk bisa meraih performanya lagi gitu ya, untuk balik lagi supaya bisa berada di posisi terdepan gitu. Nah, kita review sedikit ya soal bagaimana performa Peko Banyai di Barcelona, di Catalunya kemarin. Di sesi kualifikasi memang Peko hanya bisa berada di posisi 21 ya. Namun di sesi warming up, kemudian di main race-nya di hari Minggu, itu bisa berada di posisi kelima di warming up, kemudian di posisi finish ke-7 untuk di main race-nya. Dan Peko bilang ini memang karena ada dia pakai full tank ataupun tangki bensin gitu yang lebih besar. Kemudian juga tangki bensin ini membuat Peko Banyai bisa lebih mendapatkan traksi pada motornya dan juga lebih kenceng ketika keluar dari corner atau dari exit cornernya. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari grafik ini sebenarnya ada perbandingan gitu ya bagaimana catatan waktu Peko Banyai di tahun 2024 dengan Peko Banyai di tahun 2025 di MotoGP Catalunya atau di MotoGP Barcelona. Dan kalau kita lihat ini ada grafiknya, yang warna hitam ini adalah catatan waktu dari Peko Banyai di tahun 2025 ya, yang ini nih. Kemudian ada juga yang warna abu-abu, ini catatan waktu Peko Banyai di tahun 2024 saat Peko ini balapan di tahun 2024 gitu ya di MotoGP Barcelona. Dan kemudian di warna biru ini Alex Marquez, kemudian di warna merah itu ada Marc Marquez di posisi kedua, Alex Marquez kan di posisi pertama, kemudian di posisi ketiga ini ada Enea Bastianini. Dan kalau kita lihat grafiknya memang di tahun 2025 ini Peko Banyai lebih lambat banget ya dibandingkan dengan tahun 2024. Yang ini nih bisa mencapai klimaksnya gitu ya. Yang catatan waktunya ini hampir 1 menit 39. Dan kalau kita lihat perbandingannya ini memang jauh banget. Tadi kalau misalkan kita bisa bandingin catatan waktu Peko Banyai di tahun 2025 ini 1,6 detik dari Alex Marquez. Dan itu lumayan jauh banget ya. Dan apalagi dibandingin dengan tahun 2024 ini lebih jauh lagi karena pace-nya dari Peko Banyai di tahun 2024 itu ternyata juga konsisten lebih cepat gitu ya dari Alex Marquez. Tapi mungkin ini juga bisa dibilang normal lah ya. Ini pun karena Alex Marquez pakai GP24 dan waktu di tahun 2024 ini Peko Banyai juga pakai GP24. Nah, pada intinya untuk Peko Banyai di Misano ini tentunya ia berharap gitu ya bisa berperforma baik dan juga menjalani balapan yang normal. Kalau kata Peko Banyai kayak gitu. Semoga nggak ada lagi masalah-masalah ataupun kendala seperti front end flick yang nggak bagus dan juga masalah ban gitu ya. Dia berharap bisa tadi targetnya berada di posisi 5 besar. Nah, pokoknya nanti kita lihat aja bagaimana jalannya MotoGP Misano 2025. Nanti juga akan gue bikinin untuk reviewnya dari free practice pertama sampai dengan sesi practice. Jadi teman-teman, itu dulu untuk review kali ini. Boleh banget kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal MotoGP Misano 2025 ini, khususnya
tadi ketika ada Marc Marquez, kemudian juga ada Pecco Bagnaia yang mungkin improve-nya seperti apa, dan juga bagaimana komentar kalian soal penampakan Yamaha mesin V4 gitu ya, Yamaha V4 ini. Komentar di bawah semua teman-teman. Bye-bye.